Halo Kakak Irham. Halo Pak Is, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi Iya. Tribuners, review Tribun Timur edisi cetak hari Sabtu. Sabtu 20 Januari 2024. Banyak peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi hari ini, Pak Is. Iya. Tapi yang Apa saja menarik itu? adalah kita masih bicara tentang berita politik, persiapan pemilu. Iya. Jadi dalam pemilu ini, Pak Is, semua penyelenggara pemilu dituntut untuk transparan. Jadi Bawaslu, KPU, semua dituntut untuk transparan. Tidak boleh ada disembunyikan karena ini adalah perhelatan demokrasi, pesta demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ya, tidak ada yang boleh dirahasiakan. Namun ada saja penyelenggara pemilu dan oknum-oknum aparat yang mencoba Mencari keuntungan, mencari keuntungan atau menyembunyikan informasi ke publik. Baru-baru ini di Kabupaten Wajo, kita sebenarnya agak geram dengan peristiwa ini. Iya. KPU Kabupaten Wajo, petugas KPU Kabupaten Wajo enggan memberikan informasi terhadap jurnalis tentang kondisi surat suara yang sudah tiba. Padahal itu kan penting. Iya. Orang mau tahu berapa jumlah surat suara yang datang, berapa jumlah surat suara yang rusak, berapa cadangannya, itu semua kita mesti tahu, mesti dipublikasikan. Karena itulah sudah diatur oleh undang-undang. Nah, di KPU Wajo, stafnya melarang jurnalis untuk meliput semua itu. Jadi sampai sekarang belum ada informasi sedikit apapun tentang perkembangan jumlah surat suara yang masuk ke KPU Wajo. Alasannya karena stafnya bilang harus minta izin ke ketua KPU dulu, baru bisa dapat informasi. Nah, kalau padahal kan jurnalis itu hanya mengambil gambar, hanya melihat, memotret, tidak menyentuh sama sekali. Itu pun dari jauh. Tapi itu tidak dibolehkan sama sekali oleh staf KPU. Menurut ketua KPU Wajo yang dikonfirmasi oleh Tribun, itu memang kebijakannya dia. Dia ingin seluruh informasi yang keluar dari KPU Wajo seragam dan tidak berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Makanya dia melarang untuk dipublikasikan secara dini. Tapi kan jurnalis berharap bisa diselesaikan secara cepatnya. Makanya kemarin atas insiden itu, pelarangan itu, jurnalis Wajo yang melaporkan KPU Wajo ke Polres Wajo untuk ditindaklanjuti. Sampai sekarang Polres Wajo juga sudah menindaklanjutinya dan memeriksa beberapa saksi. Dalam waktu dekat, Polres Wajo juga akan memeriksa staf KPU Wajo yang dianggap menghalang-halangi kinerja jurnalis. Peristiwa penghalangan-halangan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Wajo, tapi juga di Bulukumba. Di Bulukumba itu bukan staf KPU, tapi aparat kepolisian yang melarang jurnalis televisi untuk mengambil gambar jumlah surat suara yang rusak. Kenapa surat suara yang rusak ini perlu diketahui karena peluang untuk disalahgunakan cukup besar. Iya. Peluang disalahgunakan cukup besar. Bisa jadi surat suara yang disembunyikan itu, yang tidak diketahui itu, digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Mudah-mudahan tidak terjadi. Yeah. Tapi itu pelarangan terhadap jurnalis untuk meliput surat suara yang rusak itu sudah merupakan pelanggaran yang tidak bisa ditolerir sama sekali karena melanggar undang-undang keterbukaan informasi. Jadi kita berharap
pelaksana pemilu, aparat yang berwenang bersikap terbuka kepada masyarakat, khususnya kepada jurnalis. Itu mungkin yang garis utamanya tentang halaman 1 itu, Pak Is. Iya. Kemudian berita berikutnya adalah tentang jumlah kuota haji. Jumlah kuota haji, Pak Is, di Sulawesi Selatan sudah diumumkan, yaitu 7.272 orang untuk tahun 2024 ini. Makassar menempati urutan pertama dengan jumlah 1.078 jamaah, kemudian Kabupaten Bone 710 jamaah, dan Kabupaten Goa 571 jamaah di urutan ketiga. Yang paling terendah ini sudah diketahui oleh banyak adalah Kabupaten Toraja Utara dengan 19 kuota jamaah, kemudian Tanah Toraja dengan hanya 33 kuota jamaah. Bisa dimaklumi bahwa di kedua kabupaten tersebut merupakan minoritas Muslim sana, jadi jumlah jamaahnya juga sedikit. Pemberangkatan rencananya tanggal 12 dimulai pada 12 Mei 2024 dengan menggunakan sistem 2 gelombang. Yang gelombang pertama berangkat langsung menuju ke Madinah, sementara gelombang kedua jemaah menuju langsung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Pak, berita berikutnya adalah tentang timnas Indonesia. Iya. Timnas Indonesia lawan Vietnam di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Kabar gembiranya Pais, karena timnas Indonesia berhasil menang lawan Vietnam dengan skor tipis sekali 1-0. Gol diciptakan oleh Asnawi Mangku Alam, mantan pemain PSM pada menit ke-38. Kemenangan ini membuka peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya, karena di pertandingan sebelumnya Jepang yang merupakan saingan berat Indonesia kalah dari Irak dengan skor 2-0. Ya, sementara lawan berikutnya timnas Indonesia adalah Jepang. Jika Indonesia menang lawan Jepang, maka dipastikan Indonesia berada di peringkat kedua. Jika Indonesia seri, ya Indonesia tetap berada di peringkat 3, namun peluangnya untuk lolos tak besar karena dia memperebutkan 3 terbaik. Jadi sekarang ini Indonesia berada di urutan pertama 3 terbaik dengan mengoleksi 3 poin. Kita berharap pada pertandingan berikutnya lawan Jepang nanti tanggal 24, Indonesia bisa berbicara banyak, minimal seri lah lawan timnas Jepang, atau itu bukan tidak untuk kemungkinan bisa menang. Kita tidak tahu, mudah-mudahan bisa menang, insyaallah. Itu saja mungkin Pak Is, mudah-mudahan kita doakan bersama timnas Indonesia bisa berjaya di kancah internasional, kancah Asia. Mungkin untuk lebih jelasnya Pak Is, silakan pembaca Tribun Timur edisi cetak Sabtu 20 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Sama-sama.